Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham biasa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu 30 Maret 2022. Alhamdulillah bisa konten dengan normal. Setengah 7 ya saya bikin konten, jadi gak terlalu malam lagi kayak kemarin-kemarin. Dan seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang oke-oke. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cara tinggal klik link Susi Abbas di deskripsi, yang teman-teman bisa kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, ketik, atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham. Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Langsung saja kita akan masuk ke transaksi. Yang hari ini oke juga 13,756 triliun dengan pergerakan asing hari ini net buy totalnya di market 594,99 miliar. Cuman kalau kita lihat di pasar regulernya besar ya, 947 miliar, itu hampir 1 triliun sendiri. Cuman memang di pasar nego ada net sell 350 miliar. Jadi total hari ini net buy 594,99 miliar. Lalu kita lihat juga beberapa bursa pada hijau semua, which is itu bagus. Dan kita masuk ke saham-saham yang dibeli oleh asing. Yang pertama dari Telkom 298,6 miliar, BBRI 171,9 miliar, BBNI 71,0 miliar, BBCA 68,9 miliar, BMRI 60,3 miliar, MDK 58 miliar, Inco 50,8 miliar, MTEK 50 miliar, Astra 32,2 miliar, Adaro 32,2 miliar, BBHI 29,6 miliar, TINS 27,5 miliar, Akra 17,7 miliar, INDF 12,4 miliar, Antam 12,1 miliar, Pegas 10,5 miliar, TBIG 10,2 miliar, dan Mitratel 8,7 miliar. Masuk ke saham-saham hijau yang asing. Nah, ini Bukalapak ini semakin menggila. 119,6 miliar, ITMG 37,4 miliar, PTBA 25 miliar, Unilever 19,4 miliar, Yoti Tractor 12 miliar, Mayora 10,3 miliar, ASA 9,9 miliar, SHWR 9,2 miliar, BJTM 8,2 miliar, LSIP 7,3 miliar, Mika 5,9 miliar, Tower 5,6 miliar, INKP 5,5 miliar, dan Alfamart 2,2 miliar. Oke, langsung aja kita akan masuk ke analisanya IHSG yang hari ini masih dijagain kalau saya bilang ya. Ini adalah view terakhir kemarin ya, yang saya bilang ada potensi membentuk rising wedge, dan memang selama pattern belum terkonfirmasi itu masihlah potensi gitu. Konfirmasinya apa? Dia harus patah trend dulu, dan setelah itu harus lower low dulu. Di situ baru dia terkonfirmasi. Cuman memang kemarin selalu saya tekankan ya, IHSG kalau mau rising wedge harus jebol dari 6970 dulu. Dan kalau misalkan itu terjadi, nah itu baru terkonfirmasi reversal dengan pattern rising wedge kalau sampai terjadi konfirmasinya. Tapi selama tidak terjadi, ya view masih bisa berubah. Cuman ya yang kayak gini namanya cuman skenario. Kita bisa buat antisipasi aja gitu. Ibarat kan kalau misalkan kita tahu cuaca mendung, kita mau pergi gitu ya kan kita bisa siap-siap entah bawa payung atau pakai mobil dan lain sebagainya. Tuh, cuman kalau misalkan ternyata tidak jadi hujan, ya udah tinggal dijalankan lagi rencananya kayak gitu. Jadi memang itulah gunanya skenario, potensi, analisa, dan selama belum ada konfirmasi ya memang belum akan terjadi seperti itu. So far itu untuk IHSG selama tidak jebol 6970 tidak masalah. Tapi kalau dia sampai jebol 6970 itu baru saya rasa IHSG bakalan kok sangat kurang bagus. Ya bukan sangat kurang bagus sih, koreksi dulu lah kalau dia sampai jebol 6970. Mungkin bisa ke trend lainnya lagi, karena memang sudah agak kurang kuat. Itu kalau sampai jebol 6970. Nah, apakah view-nya jelek doang mas? Sebenarnya ada potensi view bagus ya. Kalau misalkan kita agak imajinatif, ini bisa aja pattern ascending triangle di sini. Kalau di daily mungkin nggak begitu kelihatan, cuman kalau di intraday saya yakin sudah kelihatan ya ascending triangle-nya bisa kayak gini. Nah, ini bisa potensi ascending triangle juga. Yang jelas satu hal yang pasti, ini toleransi pertama garis hijau. Trend secondary, ini kan primary trendnya sini. Dari time frame Februari kemarin ya, untuk tren utamanya yang garis warna merah ini. Lalu secondary trendnya ada yang garis warna hijau. Tuh. Tapi kalau untuk yang tren jangka panjangnya, IHSG masih tidak masalah sama sekali. Cuman memang kalau dalam pergerakan jangka pendek ini, dua tren ini yang saya gunakan. Garis merah untuk major trend line-nya, dan garis hijau untuk minor trend line atau secondary trend line. Jadi
Selama dia tidak patah garis hijau ini masih oke, itu toleransi pertama. Toleransi kedua adalah 6970, konfirmasi IHSG lower low dan valid rising wedge. Yang ketiga baru toleransi terakhir itu adalah major trend line. Tuh, jadi teman-teman bisa punya level-level dan gunanya buat apa? Ya mungkin bisa gini dah. Ibaratkan kalau misalkan pertama dia patah ya itu sudah mulai ancang-ancang kurangi porsi, pasang trailing stop, stop loss dan lain sebagainya untuk saham-saham yang betanya kuat terhadap IHSG atau beta 1. Tapi kalau saham-sahamnya malah baru manggung ketika IHSG koreksi ya nggak masalah juga seperti itu. Jadi itu bisa digunakan. Nah, untuk potensi pattern bagusnya tadi ya ascending triangle di sini, dan kalau misalkan besok dia berhasil break, mungkin kalau kita lihat dia respect IHSG sampai 7055 dan saat ini juga closingnya masih di 7053. Kalau misalkan berhasil breakout 7055 bisa aja IHSG bikin ascending triangle dengan target ke sini dari patternnya sampai 7130 seperti itu. Lagi-lagi sama, saat ini masih potensi tuh yang akan terkonfirmasi kalau dia berhasil break 7055. Jadi besok kita bisa lihat market kalau misalkan dia break 7055 ada potensi pattern valid ascending triangle dengan target itu tadi. Tapi kalau misalkan gagal break dari 7055 dan dia malah jebol garis trendline warna hijau ini, lalu dia jebol sini dulu 7000, habis itu dia jebol 6970, nah itu baru mulai warning. Jadi itulah pentingnya konfirmasi. Karena ada style trader yang suka spekulatif, ada juga yang suka menunggu konfirmasi. Ada plus minusnya masing-masing. Spekulatif itu bukan maksudnya spekulasi di market gitu, enggak. Cuman nama stylenya itu spekulatif. Jadi beli tanpa konfirmasi itu namanya spekulatif buy. Tuh, ada plus minusnya masing-masing. Kadang spekulatif itu dapat average-nya bakalan jelas lebih bagus, tapi ya rawan gocean. Nah, kalau misalkan nunggu konfirmasi, biasanya average-nya tidak terlalu bagus, tapi ya setidaknya sudah lebih aman. Tinggal sesuaikan dengan style masing-masing aja. Yang jelas saat ini market masih oke, selama dia tidak patah angka-angka tadi. Tuh, gunakan angka-angka tadi buat patokan, resistennya tadi juga tinggal kita lihat kira-kira market mau menggunakan skenario yang mana. Ingat, mau dalam keadaan apapun tetap batasi resikonya. Tren masih oke, flow masih oke, dan ya walaupun nanti koreksi pun saya rasa IHSG masih bagus. Jadi tidak masalah. Nah, itu untuk IHSG. Oh ya, sebelum masuk ke beberapa saham-saham ya, saya mau mengingatkan buat teman-teman yang merasa sudah mendaftar grup Telegram cuan-cuan saham, silahkan cek email masing-masing untuk segera join, karena besok Jumat kita bakal efektif mulai tanggal 1 April ya. Jadi silahkan buat teman-teman yang kemarin sudah mendaftar grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan April, bisa dicek emailnya per malam ini, karena akan dikirim dari malam ini. Dan segera join ke 3 link yang tersedia. Oke, itu untuk IHSG. Langsung aja kita akan masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Bukalapak kemarin udah kita bahas, gak usah kita bahas lagi ya, biar gak Bukalapak terus-terusan. Ya jelas sudah cukup menarik. Kita coba cek Unilever aja yang ikut-ikutan naik ini. Banyak terjadi anomali ya. Ya karena memang itulah market. Yang naiknya sudah kuat, pasti bakal koreksi juga. Yang turunnya sudah dalam, pasti bakal rebound juga. Tinggal kita lihat trennya berubah atau enggak. Nah, hari ini Unilever naik 6,9% dengan volume yang sangat besar. Ini bagus sebenarnya ya. Dia candlenya solid, breakout high, dan volumenya sangat besar. Kalau kita lihat juga Unilever ini sudah terkonfirmasi reversal dari pattern kecilnya. Mungkin ya time frame kecil ya ini ya untuk si Unilever. Cuman saya lihat Unilever ini sudah valid reversal. Di sini ada pattern reversal yang namanya ascending triangle dan dia sudah valid breakout dan saya rasa sudah kena target juga seperti itu. Ini ya, target dari ascending triangle-nya sampai sekitar 3.750 dan hari ini dia sudah kena target 3.740 tuh. Volumenya bagus, candlenya bagus. Nah, sekarang adalah PR-nya ketika suatu pergerakan sudah kena target tuh biasanya bakalan konsolidasi dulu. Tinggal kita lihat apakah dia mau continuation lanjut ke atas atau dia bakal reversal dulu atau enggak konsolidasi pun bisa juga. Jadi memang semua itu dinamis, bisa terjadi di market. Yang jelas untuk saat ini ya Unilever berada di area resisten. Dan ini resisten kuat kalau menurut saya, karena ini last low-nya dia kemarin di breakdown dan sekarang baru naik seperti itu. Area sampai 3.800 itu resisten kuatnya si Unilever.
Kalau misalkan dia berhasil break itu bakalan cakep, tapi kalau gagal break mungkin bisa retrace dulu, meretest support barunya. Sebelumnya kan 3.500 sampai 3.550 kan resisten ya di sini. Tapi ketika dia berhasil di break, nah ini kan bakal jadi support. Tapi nggak perlu sampai sana, di sini juga ada support juga 3670 support terdekatnya. Dan kalau misalkan baru dijebol, nah mungkin dia baru bisa ke 3.500-an. Seperti itu. Kalau misalkan besok dia langsung lanjut, ya ini berarti breakout 3.800 dan bakal ke resisten selanjutnya di sekitar 3.950 seperti itu. Batasi resiko aja. So far kalau saya lihat dari volumenya sudah cakep ya. Entah ini dia mau reversal atau gimana. Cuman yang jelas kalau dari tren besarnya saya rasa masih membutuhkan pattern reversal yang lebih besar. Ini terlalu kecil kalau menurut saya untuk ascending triangle kecil ini untuk mereversal tren sebesar ini. Jadi ya untuk sekarang batasi resiko dulu aja. Kalau kita coba tarik di sini garis trendline, oke, cukup menarik ternyata ya. Sudah berhasil breakout juga untuk tren di sini. Cuman kalau untuk tren besarnya tidak perlu kita cek. Yang jelas untuk sekarang saya rasa Unilever arahnya ke atas dulu. Either dia mau langsung naik atau retest dulu, tinggal kita lihat. Gunakan support-support tadi. Support pertama di 3650, support kedua di area 3550 sampai 3500. Untuk resistennya ada di area 3800, ini resisten kuat. Nextnya baru di sekitar 4060, 3950 dulu baru 4000 sampai 4060. Batasi resiko aja. Kalau kita lihat dalamnya, untuk distribusinya jelas masih jelek, binary movementnya juga masih jelek, foreign flow-nya juga masih jelek. Mungkin bisa aja dia karena jenuh jual aja ya untuk trennya, karena kan juga sini dia juga sebelumnya rebound, tapi nggak jadi reversal, dan ya tuh batasi resiko aja. Cuman so far saya rasa harusnya sih masih ada upside selama dia tidak jebol 3.500 seperti itu. Itu untuk Unilever. Lanjut coba kita cek yang ada spread ya yang kita bahas. Mayora. Nah, ini kalau misalkan teman-teman perhatikan ya, yang pertama tadi saya bahas Unilever, yang kedua saya bahas Mayora. Ada indikasi memang apa ya? Consumer goods mau rebound itu bisa juga, bahkan si Indomian juga bisa ikut rebound juga, karena memang biasanya siklusnya itu seperti itu. Setelah komoditas harusnya sih properti dulu ya, cuman kalau kita lihat properti naiknya masih kurang, dan setelah itu baru consumer goods karena inflasi dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat consumer goods pada rebound semua, cukup menarik juga untuk sektor ini, dan beberapa sudah valid reversal. Kalau kita lihat Mayora ini juga sudah valid reversal. Hari ini dia naik 4,23% dengan volume yang sangat besar, itu bagus. Sebelumnya view saya ini dia bearish flag, target sampai ke 1300-an, cuman enggak, ternyata dia sampai sini doang, 1485, lalu dia berhasil reversal. Kalau kita lihat juga Mayora ini sebelumnya sudah patah tren, tapi berhasil rebound lagi. Ya mungkin kalau misalkan mau kita revisi ya, kita sampein ke shadow bawah, mungkin bisa aja ketemu jawabannya. Nah, sempat close di bawah tren juga sih sebenarnya. Jadi ya mekanisme market lah mungkin. Dan kalau kita lihat dari ini dia sudah higher low dan higher high, which is itu bagus. Untuk tren kecilnya dia sudah berhasil reversal. Ini kan dia low, high, higher low, dan sudah break high, artinya sudah higher high. Untuk pattern sekarang saya rasa besok masih ada potensi bisa untuk dibeli untuk si Mayora ini, bentuk-bentukan kayak gini ya, karena dia masih belum jauh dari area breakout-nya. Yang pertama dia bisa bikin cup handle dan sudah terkonfirmasi ya. Nih. Di sini ada cup, cuman ini banyak shadow, jadi biasanya agak rawan. Ini cup, lalu ini handle-nya dengan target kenaikan dia bisa ke sini. Bisa ke sekitar 1940 untuk Mayora ini reversalnya. Tapi kalau kita pakai continuation, symmetrical triangle, bukan symmetrical triangle sih, pakai bullish pennant, sebenarnya sama aja targetnya. Nah, kayak gini ya. Itu sama aja setinggi tiangnya. Sampai area sini juga sekitar 1900. Jadi saya rasa untuk sekarang Mayora ada arah ke 1900 seperti itu. Cuman perlu kita lihat juga banyak area resisten juga ya untuk si Mayora ini. Yang terdekat di sini 1750-an. Lalu setelah itu di sini sekitar 1850 sampai targetnya di 1900.
Tuh, mungkin bisa aja dia ke sini 1850 lalu turun lagi bikin inverted head and shoulder, bisa juga ya. Yang jelas untuk sekarang sudah lumayan oke. Untuk support kalau kita pakai angka closingan aja karena shadownya panjang, saya rasa supportnya di 1700 sampai 1690 support Mayora kalau teman-teman mau buy on weakness. Sedangkan support 2-nya di 1630. Selama nggak jebol 1630, Mayora saat ini arahnya ke atas. Tapi kalau jebol ya berarti ini namanya false breakout. Seperti itu. Batasi resiko aja. Kalau kita lihat dalamnya sama kayak si Unilever tadi, flow-nya masih belum bagus ya. Ini bisa jadi technical rebound karena sudah jenuh jual dan lain sebagainya, momentum puasa dan lain sebagainya. Ya, yang jelas itu batasi resiko aja, gunakan support dan resisten tadi kalau teman-teman pengen masuk. Itu untuk Mayora, lanjut coba kita cek Alfamart. Yang hari ini juga cukup menarik. Oke, hari ini Alfamart naik lagi 2,82% dengan volume yang masih besar sebenarnya, tapi dia terlihat sudah mengecil ya. Terakhir Alfamart berhasil breakout resisten kuat di 1320 dan dia berhasil naik sampai 1440. Bahkan dia berhasil break lagi high-nya 1440 dan sekarang dia berada di 1460. Alfamart ini kalau nggak salah saham all time high ya. Bentar. Ya, benar ya, saham all time high. Dan artinya apa? Kalau misalkan Alfamart sampai berhasil breakout all time high-nya di 1550 itu bakalan cakep banget, serius. Bisa kita tarik pakai target Fibonacci juga karena ini saham all time high ya, dari swing high ke swing low-nya. Ini 1550. Sedangkan low-nya kemarin ada di 1020. Nah, nih target dari Alfamart kalau misalkan dia berhasil breakout dari all time high-nya bisa ke sini 1750 sampai 1875 kalau berhasil break 1550 seperti itu. Jadi bisa dilihat dulu aja nanti kalau dia berhasil breakout. Nah, untuk saat ini support terdekatnya ada di sini sekitar 1400. Itu supportnya si Alfamart saat ini ya. 1400 sampai 1425 itu support saat ini. Barangkali bisa dikasih buy on weakness, bisa masuk dengan stop loss agak jauh sih sebenarnya, masih di bawah 1350. Jadi rewardnya masih kurang oke ya. Atau kalau teman-teman mau buy on breakout ya tinggal tunggu breakout 1550 aja dan mengejar targetnya ke 1750 sampai 1800-an tadi. Seperti itu. So far cakep, cuman kalau kita lihat memang sudah agak melemah ya di sini. Trennya belum ada higher low sama sekali. Ini kalau menurut saya masih belum, ini masih satu swing high ya. Jadi ya batasi resiko aja. Kalau misalkan dia bikin koreksi dulu juga nggak jelek kok, seperti itu. Tuh, batasi resiko untuk Alfamart gunakan support resisten tadi. Kita lihat dalamnya juga flow-nya semakin bagus, trennya juga masih oke. Jadi ya saya rasa kalau masih punya barang bisa hold aja dan pasang trailing stop seperti itu. Itu untuk Alfamart. Lanjut coba kita cek yang dibeli asing. Kita cari yang ada spreadnya ya, MTEK. Nah, ini MVP hari ini. Kalau misalkan teman-teman ingat ya, beberapa konten yang lalu saya bilang semua grup MTEK menarik dan ya sudah terjawab hari ini. MTEK, Bukalapak, terus Same, sama SCMA semuanya udah reversal. Jadi memang ya bagus. Dan hari ini saya rasa MTEK sudah berhasil reversal juga. Patternnya kurang rapi, cuman kelihatan kalau ini ada potensi ascending triangle. Sayang banget juga untuk volumenya tidak terlalu jelas ya, karena terakhir kemarin rebalancing volumenya besar banget dan sekarang ya seperti inilah, jadi nggak begitu kelihatan di bawah rata-rata. Cuman kalau kita lihat-lihat lagi, aduh ini nggak pakai yang volume ya, nggak usah pakai volume dah. Yang jelas lumayan menarik volume candle breakout-nya, dia solid ya. Dan kalau menurut saya untuk saat ini view-nya MTEK masih ascending triangle dan dia berhasil breakout. Nah di sini ya, ini 1, ini 2, lalu ini 3 dan berhasil breakout. Artinya apa? Untuk saat ini 2300 sampai 2250 sudah menjadi support dari MTEK. Nah, target dari ascending triangle-nya sendiri, MTEK ini bisa ke sini. Kalau misalkan kita pakai closingan aja ya, itu bisa ke sini sekitar 2760 target dari ascending triangle-nya. Apakah bisa hit atau enggak tinggal kita lihat nanti ketika market berjalan. Cuman sebelum sampai ke sana masih ada resisten kuat lagi di 2470 sampai shadow-nya 2550. Dan kalau dia berhasil break di area 2550 itu bakalan tambah bagus karena patternnya bisa semakin besar, which is itu adalah cup and handle. Ini cup, lalu ini handle-nya. Dengan target bisa aja ya dia ke sini. Nah,
Bisa aja dia malah sampai ke 3.500 kalau breakout dari cup handle-nya. Dan jelas itu masih potensi. Nah, nanti kita lihat waktu perjalanan aja. Kita lihat juga untuk sekarang terlihat kalau si MTech ini sudah berhasil breakout. Nah, ini cakep, serius. Artinya dia sudah tidak dalam fase downtrendnya lagi karena dia sudah breakout. Tinggal kita lihat apakah dia mau sideways atau mulai uptrend. Kalau dari time frame di sini dia sudah uptrend karena dia sudah berhasil reversal ya. Cuman kalau misalkan dia memulai start uptrendnya harus break last high-nya di sini 2550 seperti itu. Kalau misalkan besok dia melemah, harusnya sih nggak sampai 2250 ya, agak rugi kalau dia sampai 2250. Itu bisa dimanfaatkan buat buy on weakness dari 2350 sampai 2250. Tapi kalau misalkan mau tunggu breakout sekalian ya tunggu dia break 2550 dulu aja baru masuk karena ini resisten kuat juga untuk si MTech seperti itu. Sama batasi resiko, kalau punya barang di bawah tinggal pasang trailing stop, kalau belum punya barang bisa cari entryan yang bagus menggunakan patokan support-support tadi. Kita lihat dalamnya juga semakin cakep flow-nya, ini dari kemarin rebalancing ya, benar movement-nya bagus, terus juga asingnya bagus, dan ya ini salah satu saham yang bandarnya asing, jadi menggunakan indikator foreign flow bakalan kuat banget di MTech seperti itu. Beda sama kalau saham lokal tapi kita pakai foreign flow, saya yakin bakalan sering kegocek. Tapi kalau MTech bagus kalau menurut saya pakai foreign flow. Jadi itu batasi resiko aja. Itu untuk MTech. Lanjut coba kita cek BBHI, kemarin udah kita bahas ya, dan hari lumayan naiknya. Kita coba cek Avia. Nah ini saya rasa sudah valid reversal dan sesuai view. Oh enggak, ternyata enggak sesuai view. Tapi cakep ini Avia, serius. Kalau teman-teman lihat ya, sudah kelihatan jelas kalau dia sudah valid reversal cup and handle di sini. Oke, hari ini Avia naik 5,26% dengan volume yang lumayan menarik lah, lebih besar dari kemarin dan di rata-rata. Yang cakep adalah dia berhasil cup handle, artinya dia reversal ya. Ini cup, lalu ini handle-nya, dia breakout dengan volume yang cukup cakep dan ada potensi ke target selanjutnya di sini. Target kenaikan dari cup handle-nya ada di sini, sekitar 885. Tuh, upside-nya masih bagus. Cuman kalau kita lihat ada resisten kuat di area 815 sampai area 805. Ya sampai 800 dah, sampai shadow-nya hari ini. Tuh. Jadi cukup menarik kalau misalkan besok dia melemah ya, misalkan besok dia turun sampai 785, lalu ada 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 pantulan, itu bakal menarik. Artinya dia retest support retest support yang sebelumnya resisten become support lalu mantul ke atas seperti itu. Jadi untuk sekarang ini supportnya terdekat di 785, baru next supportnya ada di sekitar 735 sampai 730. Untuk resisten 1 di area 800 sampai 820. Kalau misalkan berhasil di break, saya rasa targetnya adalah 860 untuk si Avia ini seperti itu. Selain cup handle, apakah nggak ada view lain mas? Ada juga, ada potensi dia mau membentuk uptrend channel ya. Jadi naiknya nanti juga bakal pelan-pelan, tapi lebih sehat. Low-nya 730 ya. Ini ya. Dia bisa aja ke 805 sampai 820 pas resisten, terus nanti jadinya dia bikin uptrend channel seperti ini. Nah, nanti anggap ketemu di 820 dah. Di sini gitu ya. Nah, siapa tahu besok bakal kayak gini. Dia kena area sini, lalu turun dulu, itu bakal bisa terjadi juga seperti itu. Jadi ada beberapa skenario. Yang pertama cup handle, yang kedua bisa aja dia buat uptrend channel, atau bahkan kalau skenario jelek ya, bisa aja dia bikin bearish flag. Tuh, ini kan baru downtrend, pullback, bearish flag, terus turun lower low. Tuh, semua bisa terjadi. Yang jelas batasi resiko, gunakan angka-angka support atau resisten tadi. Support satunya 780, support 2-nya di 730, dan selama tidak jebol 730, Avia masih oke. Seperti itu. Tinggal kita lihat dia bisa sampai kemana menuju targetnya. Kalau kita lihat dalamnya juga flow-nya semakin bagus untuk Avia, beberapa lama dikumpulin, baru kejedot MA50, tinggal kita lihat apakah dia pullback dulu atau naik dulu besok. Seperti itu. Batasi resiko aja, gunakan angka-angka patokan tadi. Itu untuk Avia. Lanjut coba kita cek yang merah-merah hari ini.
Beberapa juga masih saham-saham small cap. Dan beberapa masih saham-saham komoditas ya. Ya biarkan mereka rehat dulu aja sih, karena semua pasti ada masanya ya. Saham-saham komoditas udah naik tinggi, biar rehat dulu aja. Tinggal kita cari aja uangnya lari kemana. Dan kalau yang jelas saya lihat ya, salah satunya lari ke MTech Group. MTech, SCMA, Same, sama Bukalapak. Tuh, udah kelihatan banget flow-nya. Kita cek yang merah-merah Saratoga aja deh, yang hari ini dia koreksi. Ini banyak yang apa ya, kemarin tercengang dengan laporan keuangannya karena naiknya tinggi banget. Tapi ya kalau saya rasa sudah price in sih harganya. Tuh, dia naik dari harga berapa coba? Ini kan dia di sini dia stock split kan. Waktu itu dia stock split. Ini juga ascending triangle bisa juga. Di sini Saratoga stock split, habis itu naik dari harga 1000 sampai sekarang ada di sekitar 2600. Itu udah kenaikan yang sangat tinggi kalau menurut saya. Dan terakhir saya bahas, Saratoga ini ada potensi bearish divergence ya, ketika harga ke samping tapi harga indikatornya ke bawah. Tuh, PR-nya adalah kalau misalkan dia sampai jebol low 2580, dia bakal reversal. Artinya apa? Artinya harus berhati-hati. Oke, hari ini Saratoga turun 3,94% dengan volume yang sangat besar. Membesar dan di atas rata-rata. Yang jelas ini volume besar. Kalau kita lihat juga Saratoga dia lower low ya. Sebelumnya kan low-nya di sini 2710. Lalu dia naik, tapi sekarang turun lagi jebol 2710 dan closing di 2680. Untuk support selanjutnya kelihatan jelas Saratoga ada di sini 2630 sampai 2590. Dan kalau dia sampai jebol 2590 itu bakal jelek banget karena dia bisa double top dengan targetnya jelas bakalan lumayan untuk si Saratoga ini. Seperti itu. Jika teman-teman punya barang si Saratoga ya bisa batasi resiko aja kalau sampai dia jebol 2590. Selama nggak jebol 2590 itu masih oke, tapi kalau sampai jebol berhati-hati. Nah, ketika saham sideways kayak gini cocoknya dicek broker summary-nya. Apakah dia kok malah error nih? Sebentar ya. Nggak tahu nih kenapa Stockbit-nya nih. Aduh, kayaknya Stockbit-nya malah error ya. Saya coba cek pakai RTI bisnis aja deh untuk hari ini. Cuman sangat disayangkan nggak bisa ngecek yang kemarin-kemarin ya. Apakah sudah bisa? Oke, tadi error ya Stockbit-nya. Kita cek Saratoga untuk broker summary-nya selama dia sideways. Aduh, bermasalah lagi nih Stockbit nih. Nah, kalau kita lihat hari ini dia mulai terjadi distribusi untuk si Saratoga ini. Beberapa waktu yang lalu juga dari 10 Maret ya. Kalau kita tarik dari sini sih masih bagus flow-nya. Tapi kalau kita tarik dari sekitar ya sinilah, anggap ini 3 Februari, ini merah-merahnya kan lebih banyak ya sampai ke hari ini. Jadi ada potensi ini udah mulai fase distribusi, bisa juga. Tuh. Yang jelas itu konfirmasinya ada di area sini 2580. Selama tidak jebol area situ, kalau teman-teman masih mau hold ya, misalkan punya barang jauh di bawah, mau trailing stopnya agak ketat, selama dia nggak jebol ini nggak masalah. Tapi kalau misalkan jebol, ada potensi bisa double top dengan target turunnya jelas bakalan lumayan. Jadi itu batasi resiko aja untuk si Saratoga ini, seperti itu. Untuk Saratoga, lanjut coba kita cek yang hijau-hijau hari ini. Kita coba cek hari ini juga yang naik pada saham-saham small cap ya. Small cap sama apa itu namanya? Small cap sama tekno-teknoan. Nah, ini kalau misalkan dirasa-rasain ya, ada potensi flow-nya mulai pindah juga ini. Untuk yang sebelumnya di blue chip first liner sudah nggak kuat naiknya, biarkan retrace dulu, naik ke saham-saham saham-saham tekno dan third liner. Nah, kita bahas BBYB yang hari ini dia naik 3,20%. Mirip sama MTech, setelah rebalancing nggak kelihatan banget volumenya ya. Yang sebelumnya kayak gitu jadi kayak gini. Cuma kalau kita lihat ya volumenya masih kecil sih. Tapi kalau kita lihat dia membesar. Salah satu yang menarik juga sebenarnya BBYB ini kalau menurut saya view-nya ya. Kenapa? Karena yang jelas pertama dia masih strong uptrend untuk si BBYB ini.
dia masih uptrend dan ada potensi pattern yang namanya Symmetrical Triangle. Nih ya, 1, 2, 3. Di sini ada segitiga konsolidasi, dan Symmetrical Triangle ini memang pattern 50-50. Kalau misalkan dia break ke atas itu bakalan bagus, tapi kalau break jebol ke bawah itu bakalan jelek. Nah, jeleknya kapan? Yang jelas kalau dia jebol low-nya. Terakhir kan dia low-nya di sini ya, 1930, 1950. Kalau sampai BBB jebol area itu jelas bakalan jelek banget. Kenapa? Karena dia yang pertama sudah patah uptrend, yang kedua dia sudah lower low. Jadi dia bakal reversal, setelah itu valid juga dengan Symmetrical Triangle-nya. Itu kalau skenario jeleknya. Nah, sekarang kalau skenario bagusnya, kalau misalkan besok dia berhasil break garis biru, lalu dia berhasil break 2530, itu bakalan bagus banget. Karena yang pertama dia valid Symmetrical Triangle, yang kedua bisa juga dia membuat pattern yang namanya cup and handle. Walaupun cup and handle kurang oke kalau bukan di reversal ya, cuman dia bisa digunakan juga. Yang jelas target dari pattern tersebut, kalau misalkan kita pakai Symmetrical Triangle, itu bisa segini. Kok kurang oke ya, kita anggap gini aja deh. Nah, dari konsolnya tarik ke breakout-nya, dia bisa ke sini 3370. Tuh kalau dari Symmetrical Triangle. Tapi kalau dari cup handle-nya, ini cup lalu ini handle-nya, dia bisa ke target pattern-nya, bisa ke sini. Tuh, sekitar 3180. Itu kalau pakai dua target chart pattern tadi. Kalau misalkan kita tarik pakai Fibonacci pun bisa juga. Cuman karena Fibonacci kita nunggunya all time high, kita bisa cari retracement-nya. Dan kalau itu syaratnya harus break 2900 dulu. Jadi kalau misalkan nanti dia berhasil break 2900, kita bisa tarik pakai Fibonacci. Ini kan last high-nya 2900 ya. Dari swing high ke swing low di 1710. Nah, targetnya bisa ke sini 3300 sampai 3640. Tapi itu syaratnya adalah dia break sini dulu 2900. Cuman kalau misalkan kita perhatikan ya, ini ternyata 0,618, dan kalau misalkan berhasil di break itu bakalan cakep banget sih. 2480, 2490, 2530 itu bakal bagus banget untuk BBB kalau berhasil di breakout. Tuh. Dan selanjutnya di 2900 baru ke target all time high-nya. Yang jelas semua bisa terjadi, entah dia bakal sukses skenario bagus atau ternyata nanti ujuk-ujuk reversal, dan itulah pentingnya batasi resiko. Cuman selama dia tidak patah garis merah ini, uptrendnya ini, BBB bakalan terus ke atas kalau menurut saya. Selama dia tidak patah uptrendnya. Masih saham yang cukup menarik kalau menurut saya dari saham banking ya, banking digital. Karena dia masih strong uptrend dan konsolidasinya pun juga bagus-bagus. Di sini dia bikin bullish flag, lalu inverted head and shoulder. Di sini dia bikin Symmetrical Triangle, terus potensi cup handle. Itulah batasi resiko aja. Besok dilihat ketika kena 2500-an. Kalau break bakal cakep banget. Kita lihat dalamnya juga flow-nya semakin menarik setelah dia kemarin rebalancing juga bagus BBB ini. Hari ini juga cakep dari buyer side dibandingkan dengan seller side-nya. Jadi ya arah masih ke atas kalau menurut saya. PR pertamanya sini dulu, breakout 2320. Kenapa? Karena itu last high. Ini kan high-nya 2320 ya. Ini juga last high-nya 2310. Kalau break 2320, dia bisa ke sini 2470. Bahkan kalau misalkan kita lebih imajinatif lagi ya, ini bisa ada pattern yang namanya ascending triangle di 2320 ini. Ini 1, lalu ini 2, dan ini calon yang ketiga. Tuh, dengan target dari ascending triangle bisa ke sini. Nah, artinya apa? Artinya satu angka yang perlu di breakout itu sebenarnya 2320. Karena kalau misalkan dia 2320 breakout, pertama bisa terkonfirmasi ascending triangle, kedua dia bisa breakout dari downtrend channel garis warna biru. Dan target selanjutnya di 2500. Kalau breakout dia bakal break high dan juga break cup handle dan bakal break 0,618 tadi ya, analisa tadi. Semoga teman-teman gak bingung. Dan terakhir tinggal target all time high-nya menuju to the moon. Tuh, batasi resiko aja. Kalau pengen masuk gimana mas? Bisa beli di berapa? Nah ini kalau misalkan teman-teman pengen masuk ya, untuk sekarang supportnya masih di sini area 2200. Tuh, kalau misalkan teman-teman pengen masuk, mungkin bisa cicil aja di range ini ya, 2320 sampai 2200. Selama dia tidak jebol 2200, gak masalah. Tapi kalau misalkan dia jebol, ya skenario-nya bisa gagal. Tapi kalau mau toleransi lebih jauh, bisa aja tunggu dia jebol dari uptrendnya. Selama nggak jebol uptrend masih oke untuk si BBB ini. Seperti itu. Batasi resiko aja. Kita lihat dalamnya juga tadi cakep ya.
Dan ya tinggal tunggu breakoutnya aja, siapa tahu bisa dikasih breakout. Oke, untuk konten hari ini alhamdulillah sudah kelar konten jam 7. Jadi nguploadnya nggak kayak kemarin ya. Kemarin tuh ada kendala, saya ada acara, kebetulan baru ujian. Terus juga habis itu Jogja mati lampu terus. Jadi ya bikin kontennya malam banget. Tapi sekarang ya mendingan. Oke, untuk konten hari ini semoga bermanfaat. Jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.